secara di medsos pun kita sudah mengatakan agar Bapak Presiden juga memperhatikan. Tanpa kita minta pun saya yakin seluruh petinggi negeri ini termasuk Presiden sudah tahu kasus ini. Dan mudah-mudahan diterapkan seperti kasus Sambo, benar-benar dikasih political will untuk memeriksa. Dan untuk Peggy Setiawan ini kan juga diduga korban salah tangkap ini akan dibantu juga dengan Bang Hotman atau seperti apa? Kita sekarang ini hanya berpendapat masih meragukan apakah Peggy itu pelaku DPO yang tertangkap. Kita tidak mengatakan 100% bukan, masih meragukan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. Jadi mau apa lagi? Hanya 1 yang menyatakan. Di dalam hukum, apabila ada hal-hal yang tidak jelas, apabila ada kekaburan, apabila ada ketidakjelasan, dalam prinsip hukum adalah harus dibebaskan orang yang belum pasti bersalah. Ya, kalau masih ada keraguan-raguan, nggak boleh langsung divonis. Ya. Apa? Kenapa? Enggak, kalau Linda itu kan bukan saksi hukum. Dia itu kan hanya kerasukan ya, tepat. Jadi tidak bisa dipakai sebagai saksi. Bukan saksi yang diakui oleh undang-undang. Kita sudah dengarkan bagaimana keterangan Hotman Paris kembali lagi yang mengatakan bahwa keluarga dari almarhumah Vina memang meragukan Peggy adalah tersangka. Peggy yang ditangkap pihak kepolisian sekarang merupakan pelaku sesungguhnya dari pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki. Sehingga kemudian juga meminta pihak kepolisian untuk bisa menelusuri kembali, menelaah kembali dan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan prematur. Untuk satu yaitu menetapkan Peggy sebagai tersangka, kemudian yang kedua adalah membuat atau juga menetapkan dan juga menyatakan bahwa 2 DPO lainnya ini merupakan fiktif. Kalau tadi Bang Asmi katakan sebelum jeda, ini mungkin ada sesuatu yang tutup-tutupi. Harus kita tarik kerangkanya lebih besar lagi sehingga tadi juga dikatakan oleh Bang Hotman, Presiden harus turun tangan. Bisa kemudian berpengaruh terhadap narkoba. Nah, selama ini kita dengarkan juga yang terpengaruh atau terkait dengan kasus ini adalah geng motor. Begitu Pak Susno, geng motor, kemudian juga kemungkinan narkoba. Bagaimana pandangan Pak Susno? Mari kita geng motor ya. Jawa Barat ini dulu itu paling terkenal geng motor. Oke. Kebetulan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat tahun 2008 sampai 2009. 2008 ya. Saya terakhir akhir 2008. Jawa Barat saya diwarisi perkara geng motor yang membaca orang. Nah, tampang-tampang geng motor itu jarang sekali tampang-tampangnya itu orang kelas buruh. Kelas-kelas bawah itu, karena boro-boro dia mikirkan geng motor, ngabisi bensin, ngabisi rokok, minum-minum mau untuk makan aja susah. Yeah. Geng motor ini biasanya yang menengah ke atas, yang banyak waktu, ada uang lah walaupun nggak terlalu kaya. Itu tampang geng motor. Dan juga kejadian ini kesempatan untuk menghilangkan geng motor ini. Bisa dihilangkan, bisa, zaman saya bisa kok. Sekali lagi terkait dengan apakah Peggy ini geng motor apa tidak, ya mari kita lihat. Motornya kan STNK-nya ketemu katanya kan, ada STNK 2 di rumahnya. Dicocokkan aja, cari motornya. Katanya saksi motornya dia warna pink. Lah, itu kan nomornya ada kan? Nomornya ada, STNK-nya ada, pink nggak? Ya kalau nggak pinknya bukan. Makanya katanya Pak Hotman tadi, saya bukan karena menguat-kuatkan atau meniru-niru, tapi kalau diragukan ya. Nah, untuk menjawab keraguan masyarakat ini, kita yakin bahwa Polda Jawa Barat penyidiknya sudah kerja profesional. Tapi tolong disampaikan kepada publik, supaya tidak gaduh. Karena ini bukan barang rahasia loh. Penyidik pun harus membuka dan harus memeriksa, karena ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Harus memeriksa dan menyidik itu didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga penasihat hukumnya tahu bahwa, oh, dia dijadikan tersangka, alat buktinya ini. Dan penasihat hukum bisa bercerita kepada publik. Tidak ada kegaduhan, tapi kalau ditutupi, ya, tidak diceritakan kepada publik, kita hanya menduga-duga. Saya pun menduga-duga ya, mudah-mudahan sudah ada bukti yang kuat. Mudah-mudahan kan. Tapi kita tidak tahu yang mana. Kalau selama bukti yang dipakai adalah keterangan saksi EF, keterangan
saksi yang berasal dari perkara split yang sekarang menjadi terpidana yang sudah dicabut, maka sangat lemah. Sangat lemah, itu katanya Pak Hotman tadi, meragukan gitu untuk jadi tersangka. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan bukti yang didengungkan dan diharapkan saintifik, ya mau dipublikasi. Kan ada media. Media ini dah. Ya, baik. Soal transparansi proses pemeriksaan dan penyidikan nanti Bang Asmi juga punya pandangan, tapi kita akan menuju ke rekan kami terlebih dahulu, Kristanti Yosefa yang saat ini sedang berada di TKP karena memang pihak Inavis kabarnya juga akan segera melakukan prarekonstruksi. Kristanti, silakan. Baik Putri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa tim Inavis dan juga tim dari Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap-4 Polda Jawa Barat ini akan segera melakukan prarekonstruksi atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang sudah terjadi pada tahun 2016 silam. Saat ini di TKP tempat kami mengabarkan, yakni di Jembatan Layang Talun, ini sudah tampak pihak dari kepolisian tengah bersiap-siap. Kalau tadi informasi yang kami dapatkan ini memang sudah dijaga atau wilayah sini sudah dijaga oleh para polisi yang mana merupakan gabungan dari Kapolresta Kota Cirebon dan juga Kabupaten. Adapun Putri dan juga pemirsa, ini tim Inavis dan juga Puslap-4 memang masih belum tiba di TKP Jembatan Layang Talun karena berdasarkan informasinya mereka akan menuju ke titik pertama terlebih dahulu, yakni di Jalan Sadara atau yang mana merupakan tempat di mana SMP Negeri 11 berada. Setelah itu baru pemirsa, berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan, ini nantinya pihak dari tim Inavis dan juga Puslap-4 akan bertolak menuju ke TKP Jembatan Layang ini untuk melakukan prarekonstruksi. Sebagai informasi, ini memang tempat Jalan Layang ini merupakan TKP tempat ditemukannya jenazah Vina dan juga Eki. Seperti itu setelah mereka dibunuh di SMP atau di seberang SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Kemudian di tempat inilah jenazah Vina dan Eki ini dibuat seolah-olah oleh para pelaku seperti sehabis kecelakaan seperti itu. Sampai sejauh ini kami memang sudah melihat tanda-tanda pengamanan yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian yang sudah berjaga-jaga di sekitar Jembatan Layang Talun. Namun kami masih menunggu kedatangan dari tim Inavis dan juga Puslap-4 yang nantinya akan melakukan prarekonstruksi untuk mengumpulkan fakta-fakta ilmiah dalam mengungkap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang menimpa Vina dan juga Eki. Sementara demikian, Putri, kembali dengan Anda di studio. Baik, sebelum nanti kita dapatkan keterangan terbaru juga dari rekan kami Kristanti Yosefa, mungkin juga Bang Asmi bisa berikan pandangan. Tidak cukup transparan, kita dengarkan bagaimana hasil kinerja dari pihak Polda Jabar hingga saat ini, apalagi kalau tadi Bang Asmi katakan gampang digoyang, jumlah DPO berubah-ubah dan sebagainya. Ya, itu yang tadi dari sisiran pertama sampai hari ini dia punya surat kuasa untuk lawyer. Padahal ancaman itu kan pembunuhan berencana. Itu dalam prolog awal BAP-nya penyidik itu harus menyampaikan hak tersangka. Gitu loh. Bahwa Anda dalam perkara ini dan segala macam imperatif wajib. Dari sini kan sudah ada timpang ini. Karena tidak ada klarifikasi dari tanggal 2 sampai tanggal 16 siapa lawyernya. Padahal tanggal 2 sudah ada penetapan tersangka. Dari sini kan udah jelas, tidak ada yang confirm. Berarti kan ini hanya bertepuk sebelah tangan atas satu kehendak atau satu kisah saja. Gitu loh. Ini yang kita bilang tadi timpang. Nah, sekarang kita lihat akibatnya adalah ini sudah terjadi. Ya kan, publik melihat karena terbuka. Medsos butuh, masyarakat butuh sebuah akses informasi dan segala macam yang nggak bisa dipungkiri. Jangan salahkan. Karena kerjaan polisi ini menjadi catatan di publik, wajar dong publik memberikan masukan, memberikan koreksi. Bahkan hari ini harus kita bilang, pengawas sebenarnya itu adalah masyarakat. Partisipasi publik yang dikatakan undang-undang, it is the real society gitu. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi ingin mencari satu kejujuran. Kenapa ini? Karena cinta dengan polisi, kan gitu kan? Karena ada hashtag sebelumnya kita kasih percuma lapor polisi, kan gitu loh kan? Terus ada kasus-kasus sebelumnya. Ini kan adalah umpan balik daripada masyarakat. Masyarakat bilang ini kok nggak klik dan segala macam. Itu tadi ditandai dari awal. Sekalipun tadi ada prarekonstruksi jika orang ini tidak benar, ya gimana dia mau nunjukin kalau ini orang nggak tahu. I'm so sorry, jangan-jangan ini adalah orang lain atau ada geng lain. Maksudnya? Ada geng lain, bukan orang ini yang berbuat. Saya takut nanti jadi ini adalah miscarriage of justice, yaitu adalah peradilan sesat bahwa memproses hukum orang yang tidak bersalah.
Ini bahaya, gitu loh. Akibat dari yang tadi. Ada celah-celah lubang yang tidak clear dari penyidikan. Bagaimana bilang terang? Karena ada sesuatu yang ditutupi. Kenapa ditutupi? Berarti ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Why? Simple logikanya. Karena ini tidak duduk. Kok sampai 8 tahun bisa digoyang-goyang? Betul. Berarti ada kepentingan yang lebih besar dong. Anda menilai seperti itu? Iya dong. Tidak mungkin ada sesuatu. Walaupun kita tidak bisa juga memastikan hal itu. Makanya hanya kejujuran dan hati nurani penyidik lah. Termasuk orang-orang yang memeriksa tanggal pada waktu penangkapan dan penahanan dan pemeriksaan itu. Baik. Tolong diaudit di situnya. Oke, Bang Asmi, soal audit investigasi nanti juga mungkin Pak Susno bisa berikan pandangan. Tapi saya bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat ini produser dari film Vina. Ini juga memberikan pernyataan mengenai film ini yang memang disebutkan ini adegan-adegannya tidak dibuat sesuai dengan BAP. Kita akan dengarkan bersama. Kan sebuah film itu harus mempunyai pesan yang mau disampaikan ya. Ya pesan-pesan film ini kan ada 3 yang penting. Itu satu mengenai bahayanya bully, kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan. Itu 3 pesan itu yang penting sekali yang dari awal saya bicara sama keluarga almarhumah dan tim saya juga, itu yang kita mau angkat gitu. Kita mau kasih awareness untuk bully awareness gitu. Itu semua kan berdasarkan dari video kesurupan lagi. Ya, kesurupan itu kan menyatakan bahwa 3 DPO ya. Ini kan namanya film ya. Film itu kan kreatif ya. Dan pasti sebuah film itu pasti ada didramatisi juga gitu. Dan itu awalnya kita mengangkat itu dan narasumber kita ya keluarga almarhumah gitu. Semua kita tanya keluarga almarhumah dan kita cocokin dengan media yang tahun 2016. Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Dan emang di sana menyatakan bahwa masih ada 3 DPO gitu. Saya melihatnya positif. Pertama kita membuat film ini kan mengenai 3 poin yang tadi saya sebut. Ternyata film tayang di hari ketiga, hari keempat karena dorongan netizen, polisi juga bersamaan membuka kasus ini. Dan saya melihatnya positif untuk keluarga almarhumah kan. Keluarga almarhumah at least mendapat penjelasan keadilan gitu. Karena selama 8 tahun ini keluarga sendiri yang bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Sebuah film pasti ada pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi saya melihat so far banyak yang pro gitu, apalagi dengan pertama emang mereka menyebut ini ada adegan eksploitasi gitu. Tapi itu juga saya tanyakan ke keluarga, itu yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah. Dan kita kan mempunyai lembaga sensor film, dan lembaga sensor film juga mengerti perihal ini, makanya dikasih rate 17 tahun ke atas gitu. Ini nggak provokatif dari mana? Dari film ini nggak ada provokatifnya, karena film ini tadi saya bilang narasumber dari keluarga. Di ending film ini kita juga menyebut bahwa berdasarkan video kesurupan dari teman almarhumah gitu. Jadi tidak provokatif lah. Harus bisa dibedakan ini film dan fakta-fakta yang lain harus bisa dibedakan. Enggak. Kita tidak membaca BAP. Lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum. Karena BAP itu yang baca kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa. Dan kita tidak menyangkut ke BAP karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan keterangan dari produser film Vina ini yang menyatakan bahwa film tersebut memang dibuat berdasarkan cerita dari keluarga almarhumah Vina, bukan berdasarkan BAP. Sehingga kemudian ini membuat masyarakat mengatakan bahwa memang pihak kepolisian kembali membuka kasus ini dan juga mencari titik terang karena film ini booming kembali. Tapi juga ada yang mengatakan beredarnya film ini menjadi gaduh. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini sudah ada secara daring atau sudah hadir secara daring yaitu Ketua Lembaga Sensor Film yaitu ada Pak Romi Fibri. Selamat malam Pak Romi. Selamat malam. Baik Pak Romi, kita tahu memang Pak Romi, kami bisa mendengar suara Pak Romi. Banyak sekali reaksi dari masyarakat pro dan kontra mengenai film ini. Bahkan saat ini ada yang mengadukan film ini akan melaporkan karena mengatakan film ini menjadi gaduh, begitu kan? Nah, Pak Romi, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana asesmen yang dilakukan, kontrol yang dilakukan pihak LSF untuk bisa mengedarkan
film tersebut atau memberikan status kepada film tersebut layak tayang? Silakan Pak Romi. Iya, jadi semua film yang akan ditayangkan di bioskop, TV, ya kemudian bahkan festival gitu, itu selalu disensor oleh LSF dan mereka menyensorkan ke LSF. Nah, prosesnya juga sama standarnya. Dikirim materinya, kemudian ditonton oleh tim sensor, kemudian dinilai, dilihat secara seksama, baik dari sisi kandungan, konten, kemudian tata nilai dan segala macam. Dan film Vina ini sudah dilihat oleh tim, kemudian berdasar kandungan yang ada, dengan proporsi kandungan yang ada, akhirnya diklasifikasikan menjadi 17 tahun ke atas. Artinya ini memang selayaknya ditonton oleh mereka yang sudah dewasa lah, sudah 17 tahun ke atas. Jadi bukan SMP atau apalagi SD gitu ya. Karena dengan melihat film ini 17 tahun ke atas, tentu sudah bisa menangkap secara logika maupun juga secara moral. Oh, film ini seperti apa sih pesannya? Oke, jangan ada kekerasan, jangan ada bullying, jangan ada macam-macam. Nah, semua film pasti menawarkan itu, khususnya juga Vina. Nah, dari kandungan proporsi yang ada, lembaga sensor film sudah memberikan keputusan bahwa ini lulus untuk 17 tahun ke atas gitu. Baik, Pak Romi, ketika sebuah film ini berdasarkan kisah nyata, apakah ada kewenangan dari pihak LSF ini untuk bisa menentukan ataupun juga memeriksa apakah kesesuaian antara film ini dengan kisah nyatanya? Tapi nanti Pak Romi dijawab, Pak Susno juga tadi mengatakan kepada saya memiliki pandangan tersendiri mengenai rencana prarekonstruksi yang dilakukan oleh pihak Inavis dan juga pihak kepolisian. Nanti kita akan bahas setelah jeda dan rupanya Bang Azmi waktunya terbatas bersama kita. Jadi terima kasih Bang Azmi. Semoga berkenan untuk datang di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi pandangannya. Baik, Pak Susno lanjut sama saya, Pak Romi juga lanjut.